فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى دوامها وإن قل. صدق الله وصدق الرسول الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah taala. Semoga kita semua mendapatkan kenikmatan iman, Islam dan ihsan. Apunten iki masih menikmati suasana istirahat. Jadi kelingan di masjid terdekat. Tapi sudah diingatkan 3 kali sama Pak Arya. Semoga semua yang hadir di majelis ini Allah berikan kenikmatan luar biasa. Satu, iman, karena kita sudah menikmati ketakwaan, keimanan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dijaga terus, jangan sampai kita meninggal nanti tidak dalam keadaan muslim. Kenikmatan ihsan tidak mungkin sebagian dari kita bisa menikmati kenikmatan ihsan kecuali berusaha untuk selalu ihsan. Ihsan itu kenikmatan luar biasa ketika kita bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Ada yang bisa melihat Allah? Tidak bisa. Bisanya kita berusaha merasa selalu dilihat oleh Allah. Itu suatu kenikmatan yang membuat kita akan terus menjadi bagian dari orang-orang yang takwa. Bapak sholat qobliyah di sini, Masjid Rahim. Qobliyah di sini, rakaat pertama mungkin hanya 40 detik. Masuk masjid, rakaat pertama 40 detik sholat. Ya, Al-Fatihah sama wal asri. Terus rakaat kedua takbir, dijejeri sama Pak Rian. Terus ingo-ingo. Oh, Pak Joko nembe sholat. Itu rakaat kedua udah jadi 2 menit loh. Yang tadi cuma Al-Fatihah wal asri, rencana rakaat kedua Al-Fatihah dulu. Ini jadi Al-Fatihah al-a'la. Lama. Kenapa? Diawasi manusia saja kita itu merasa harus lebih baik. Bapak Ibu bekerja diawasi bosnya gimana? Cak-sain apa berusaha lebih baik? Berusaha lebih baik. Itu baru diawasi makhluk. Bagaimana kalau kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini perkara yang susah. Karena orang maksiat itu tidak bisa merasa diawasi oleh Allah. Kenikmatan ihsan turunannya banyak. Ada ikhlas, ada sabar. Tidak ada orang yang bisa murni ikhlas, bisa murni sabar, bisa murni khusyuk. Tidak bisa. Tetapi selalu berusaha sabar, berusaha ikhlas, berusaha khusyuk. Khusyuk dari mana? Khusyuk itu gimana sih? Ya ihsan itu tadi, sambil menikmati apa yang kita sampaikan sama Allah. Karena kita tidak bisa, maka banyak-banyakin istighfar. Gitu. Ya, sholat tadi apa? Khusyuk. Apalagi Pak Rian, wah angel nih khusyuknya tadi. Mana nih? Coba. Biasanya nek ambune ini sampai rakaat kedua orang nek pintu buka nih. Nah, coba. Susah kita disuruh khusyuk. Tetapi berusaha khusyuk mah itu tugas kita. Tugas kita itu berusaha untuk menikmati sholat tiap sholat itu baik. Remangsanya yang sholat sedang umroh kemarin yang ke jamaah umroh di depan Ka'bah itu khusyuk.
Di depan Ka'bah, iya khusyuk karena meratapi urusan dunianya sampai nangis-nangis sama Allah. Melihat Ka'bah itu nangis. Lah khusyuknya kemana? Ada yang bisa khusyuk karena Allah Ta'ala? Maka sifat itu sifat fitrah, tidak masalah. Sehingga disuruh istighfar. Habis sholat itu istighfar. Jangan langsung menengadahkan tangan sama Allah. Seakan-akan sholatnya itu sudah sholat yang luar biasa. Istighfar. Nanti istighfarnya 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cukup. Dosaku kan akeh banget. Sholatku murah khusyuk. Istighfar ya 50 lah. Enggak usah. Istighfarnya Nabi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Selesai. Nabi loh Bapak Ibu. Ada yang menentang kebiasaan Nabi? Saya mau tanya nih. Ini Nabi loh. Punya Miftahul Jannah. Maksum. Dijamin oleh Allah. Manusia yang dicintai, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Astagfirullah. 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 Kalau mau 1000 kali ya jangan ba'da sholat. Setiap pagi nek aku ora istighfar ping 1000 kok ora nyaman uripku. Ayo itu jangan ba'da sholat. Monggo mau 10.000 kali mau terserah. Karena hukum asalnya mubah. Jangan sampai menjadi taklid, mewajibkan. Wes istighfar ping 1000 mau. Durung ayo baleni urip-urip nyaman loh kok. Ya, itu dosa. Nah, itu namanya bid'ah. Jadi semua asal ini mubah boleh. Mana nih yang pakai batik mulai salat ke masjid pakai batik terus mau ikut sunnah dari mana coba? Ayo Pak, nih. Nah, pakai batik nih. Ayo. Kok mas sarungnya batik itu? Terus bi? Gak usah sarung batik, sarung kotak-kotak yang tidak ada asal muasalnya kok. Asal hukum syariatnya adalah menutup aurat. Bagus, bersih, suci, menutup aurat, dan tambah satu. Ada yang berkaitan dengan hablum minan nas. Tidak ada hal-hal yang membuat sholat orang lain terganggu. Bersih, putih, bagus, wangi, burine coblos saya ya jangan dipakai. Urusan sama Allah selesai, urusan sama manusia ada ya hilangkan, jangan dipakai. Gitu. Jadi akhirnya pakai batik, sarung batik, baju batik boleh enggak? Boleh, kecuali gambar batik ini motifnya kartun madem buri jangan. Gitu. Sehingga kita tuh sering mempermasalahkan masalah yang sebenarnya secara usulnya awalnya itu tidak masalah. Peci peci enak motifnya barang ya Pak ya, motifnya emas kayak kiswah penutup Ka'bah semuanya. Kalau murni mengikuti Nabi Rasulullah SAW, apa yang dilakukan Nabi secara kaifiah dalam amalan-amalan fardu itulah yang kita lakukan. Ya habis zikir baru selesai semua Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam sampai ayat kursi terus subhanallah 33. Jangan dibikin 35. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Selesai baru nanti doa apapun yang kita panjatkan sama Allah kan sudah dikasih contoh sama Nabi. Wudu saja selain urut disempurnakan. Dan kalau mau menyempurnakan secara kuantitas maksimal 3. Kalau 5 gimana? 5 ikhwan syaitan. Yang kelima itu setan. Ya udah membasuh muka sampai 3 kali kok cek pingin basuh lagi, berarti dia punya perasaan was-was.
dan was-was itu dari syaitan. Nah, Bu Bapak yang dirahmati Allah, kembali kepada tema kita. Hingga yang sedetail itu saja kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Apalagi amalan yang berkaitan dengan sejarah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu lewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, mau ketemu Allah Azza wa Jalla. Nah, bagian perjalanan itu memang pikir piyambak. Kita yakin tidak dengan apa yang dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Dengan hal-hal yang tidak masuk akal di dunia saja kita percaya. Ya, dengan karomah-karomah yang luar biasa kita percaya. Ada pengajian yang isinya ceritanya nama guru menceritakan kehebatan, keajaiban seseorang, itu banyak yang percaya. Bagaimana orang yang bisa dibuka kuburnya, ngerti-ngerti duduk bersila di kursi emas, berzikir, ditutup meleng. Itu hal-hal khurafat, tahayul yang banyak beredar di kalangan orang awam yang mengambil jalan pintas dalam menikmati Islam. Masih ada yang masih percaya mencium sandal dia masuk surga. Ada yang masih percaya kalau tangannya dicelup di alkohol, apa alkohol ini? Air watermelon ditulis, tuh dosa-dosanya terampuni. Ya wis enak banget ya kalau gitu. Shortcut yang banyak sekali beredar. Bahkan ada majelis, saya tidak berani sebutnya, majelis X yang memadukan antara pujian kepada Nabi SAW dengan musik syar'inya mereka, tetapi berkumpul jadi satu, ya katanya dakwah jalanan. Ini mereka harus kita dakwahi dengan cara mereka dulu. Jadi pujian kepada Nabi itu diiringi oleh musik-musik yang mereka akui sebagai musik yang halal karena membuat orang-orang dekat ke majelis, tetapi jejer, ya, joget bareng, itu jangan dipahami sebagai bentuk dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi bagaimana mungkin kita berwudu dengan air najis? Terus sekarang banyak setelah viral mengatakan dakwah itu karena tujuannya dan hasilnya. Sehingga dakwah itu tidak menggunakan dalil kul khairan aliyasmut pun tidak apa-apa. Yang penting masuk ke sasaran. Karena yang ikut pengajian preman-preman semua. Sehingga yang ikut preman, saya kalau ngisi pengajian ya omongannya preman. Lah kowe ganu kamu asem. Itu akhirnya menjadi kebiasaan, dimaklumi oleh masyarakat. Adalah apa kata Nabi? Kul khairan auliyasmut itu tidak hanya materinya, tetapi cara bicaranya, yang dikeluarkan dari mulut itu apa? Apa itu banyak? Bukan kebohongan, bukan tanda tawa yang menyesatkan, apalagi kok kalimat yang tidak baik. Nah, dakwah-dakwah seperti itu banyak sekali. Nah, sekarang kenapa? Apa kaitannya dari Isra Mi'raj? Hal-hal kayak gitu aja manusia percaya, ya kita percaya apa yang ditulis oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kecepatan apa itu ya? Wallahu a'lam. Bapak Ibu apa pernah melihat langit? Setelah melihat langit, bayangkan luasnya seperti apa. Kita mau berangkat dari sini ke Jakarta dengan kecepatan penuh, ya pesawat aja butuh waktu 45 menit. Itu jaraknya berapa? 300 kilometer. Nah, itu baru berapanya dunia. Naik pesawat yang cepat banget. Ini menembus langit pertama dan belum ada manusia pun di muka bumi ini yang bisa mengeksplorasi langit pertama sampai selesai. Baru langit pertama. Langit pertama itu yang isinya galaksi Bima Sakti,
galaksi Andromeda, semua galaksi. Padahal satu galaksi itu kalau dipecah, isinya ada matahari, ada bumi, ada apa namanya? Ini apa nih? Bumi itu apa? Planet. Ada banyak planet dan kita berada di dalam satu planet yang dalam jajaran galaksi Bima Sakti itu sekecil biji sawi kalau di zoom out. Berarti apa yang disebut Al-Quran itu kita itu seperti debu-debu saja. Tidak ada gunanya sebenarnya. Nah, perjalanan Nabi itu membuat beliau merasa butuh, ya, menyenangkan, memberikan kabar kepada umatnya tentang kekuasaan yang luar biasa di alam semesta ini, dan ada yang memiliki namanya Allah Azza wa Jalla. Jadi lumrah ketika beliau melakukan perjalanan, ketemu semua nabi, mengimami mereka semua dalam sholat, lalu ketemu para malaikat di setiap pintu langit, lalu ditunjukkan Allah neraka, ditunjukkan Allah surga, sampai ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu membawa perintah salat 5 waktu yang awalnya tidak 5 waktu, awalnya puluhan waktu, ya, sampai tawar menawar di perintah Nabi Musa alaihissalam, umatmu itu tidak akan pernah mampu. 5 waktu aja tidak banyak yang mampu, ya kan? Subuhnya 5 waktu, kita coba gimana? Bayangkan Pak, nek ngantek 50 waktu ki piye? Habis sholat subuh selesai 30 menit, sholat habis subuh, azan meneh ya. Ini sholat subuh saja banyak yang kelewatan. Setelah dapat perintah sholat 5 waktu, sesuatu yang menyenangkan itu pingin diceritakan enggak? Apa ada yang pernah piknik sampai ke Turki, bar Turki Mesir, bar Mesir Mekah, bar Mekah Madinah, habis Madinah Jeddah, habis Jeddah balik ning Gentan sini. Terus pinginnya diceritakan apa meneng wae itu, saya mau tanya. Ayo, ibu, ora sadada lah, cah cilik pikniknya gembira luka. Terus besok masuk sekolah, anak-anak pinginnya cerita apa? Diem aja. Nggak usah, jangan sombong. Enggak. Nah, alah kur mlebu hotel terbaik di Solo Baru lagi metu pinginnya cerita dengan handphonenya, selfie ning pintu gerbangnya, cetik terus gawe status. Masya Allah, tabarakallah. Iki hotel apa istana, itu kan? Itu fitrah kita ingin cerita. Lah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kundur saking Isra wal Mi'raj itu kan tahun kesedihan Bapak Ibu. Nabi itu ditinggal wafat Khadijah binti Khuwailid. Setelah meninggal Khadijah, selang beberapa waktu dekat ditinggal oleh Abu Talib. Pendukung perjuangan beliau dua-duanya meninggal. Sedih itu Nabi. Ya, nanti ada peristiwa yang meninggalnya Khadijah, meninggalnya Abu Talib, terus Isra wal Mi'raj, Taif hijrah Madinah. Taif itu cerita Nabi mencari tempat hijrah. Ya, kalau tidak mencari tempat hijrah, Nabi ingin berkunjung kepada sanak saudara beliau dari garis keturunan ibu Aminah. Ya. Di Taif itu kotanya ibunya Nabi, Taif. Nah, sekarang ada paket umroh plus Taif. Kalau tidak ada teleferik, kita tidak ada yang mau diminati. Jadi sama lah Taif dengan kota-kota Mekah, dekat Mekah. Ya, katanya hijau ya tidak sehijau Gentan, tidak sehijau Tawangmangu apalagi. Jadi kalau ada yang ngomong wah itu Tawangmangunya Mekah itu, ya bayangannya kan mesti nyeneng kayak ya enggak. Ya tetap ada gersangnya, cuma lebih hijau. Itu di Taif. Ada pabrik minyak wangi, ada yang paling terkenal teleferik. Teleferik itu kereta gantung. Nah itu termasuk kereta gantung terlama di dunia. Jadi naik kita akan bisa melihat pemandangan yang luar biasa di Taif. Monggo lah, nek duitnya akeh umroh pun ditabung mang umroh. Bagi yang sudah berniat haji ya. Nanti takutnya menyepelekan haji dengan melakukan umroh. Apalagi kalau ada yang tanya, Ustaz kalau saya umroh di bulan Ramadan katanya nilai pahalanya seperti orang yang naik haji. Ya, saya jawab iya, hadisnya demikian.
Umrah di bulan Ramadan dilakukan dengan sempurna, maka dia mendapatkan pahala layaknya orang yang naik haji. Tapi itu kata Nabi seperti orang yang naik haji pahalanya. Tapi setelah kundur umrah disebut Bapak Haji Rian, ya tidak bisa, karena dia belum haji. Pahalanya, ya kayak ibu, kalau Ramadan hari terakhir ternyata urung khatam, padahal targetnya khatam, terus baca kulhu 3 kali. Akhirnya khatam, Allah udah ditakui lah. Kulhu Allah 3 kali. Dianggap Nabi seperti sudah mendapati pahala membaca Al-Quran 30 juz. Tapi kan secara fisik kan tidak bisa disebut membaca dari Al-Baqarah sampai An-Nas, tidak bisa. Kembali ke cerita Isra wal Mi'raj. Saking hebatnya peristiwa itu, Nabi senang, Nabi takjub, Nabi sedih, senang karena melihat surga, takjub karena melihat kekuasaan Allah Ta'ala, ketemu semua Nabi dan Rasul. Coba itu yang jadi imam beliau. Terus sedih karena ditunjukkan neraka, dan bagian dari neraka tidak semua umatnya selamat, walaupun nanti khalidina fiha, tetap umat Islam itu akan masuk surga. Ini masuk surga semua kan Bapak Ibu? Masuk. Ya, yang mampir itu loh yang ditakutkan. Mampir enggak? Ya, kalau umat Islam dijamin Nabi masuk surga. Umat Islam yang akhirul kalam, yang lisannya di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Istri yang taat sama suami, suami ridho, meninggal, itu masuk pintu surga dari mana saja. Puasa Ramadan bagus, penuh, ya, sempurna, dakhalal jannah. Birrul walidain, masuk surga. Tuh, semua pintu ada. Cuma yang jadi masalah, kita lolos langsung tidak masuk surga. Apa perlu mampir dulu, dibersihkan? Karena surga tidak mau menerima setitik kesalahan pun manusia. Mithqala dzarrah. Walaupun setitik dzarrah, surga tidak mau menerima ruh orang manusia yang punya kesalahan. Maka cara bersihkannya di mana? Nah, bersihkan dulu di neraka. Karena ketakjuban itu tadi, Nabi sampai ke Mekah, lalu di depan Ka'bah, ketemu pertama kali sama siapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ya, Abu Jahal. Nama lainnya, nama aslinya? Anak Wede kenal banget tuh, Abu Jahal, Abu Lahab, Amr bin Hisham. Jadi Nabi itu ketika datang, yang mendengar cerita pertama kali bukan Abu Bakar, ya bukan Ali, tidak ada, tetapi malah tokoh kaum kafir Quraisy. Ketemunya dengan Abu Jahal. Jadi Nabi sudah datang turun dari peristiwa Isra Mi'raj. Ya, pinginnya ya itu sesuatu yang luar biasa. Yang mendengar cerita pertama kali malah Abu Jahal. Abu Jahal mendengar cerita itu malah senang. Senang bukan mengimani, tapi senang karena ini kesempatan luar biasa untuk menjatuhkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita bohong-bohongan ini. Ya, ini kesempatan ini menjatuhkan Islam. Tidak akan mungkin ada yang percaya dengan cerita Isra Mi'raj. Pun demikian Bapak Ibu yang pinter-pinter ini nih, yang di kehidupan modern ya sudah punya kecepatan luar biasa. Ya, di Liga Inggris bilang gol, kita juga sudah lihat golnya langsung. Nggak usah dadak terbang ke sana. Kecepatan apa nih namanya? Wallahu alam. Kecepatan paling cepat itu ya internet sekarang. Kalau Bapak Ibu sekalian yang ada di masjid ini lahir pada zaman itu, lahir pada zaman Nabi menceritakan Isra Mi'raj, mungkin semuanya lebih pro kepada Abu Jahal daripada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham maksudnya? Ini makna Isra Mi'raj yang jarang dikupas nih. Tentang keimanan.
Lawang yang percaya saat itu cuma satu, namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga disebut As-Siddiq yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi setelah cerita itu Abu Jahal berbahagia, seneng banget, nggak susah-susah ini menjatuhkan Islam. 99% sukses ini kalau kita meruntuhkan Islam sekarang. Tapi karena kesombongannya Abu Jahal, kudune ndang rampung, ya, tapi ini skenario Allah. Pemimpin Quraisy sudah melihat ini ngapusi nih tukang sihir ini pasti. Ya, semua percaya. Akhirnya Nabi disuruh Abu Jahal untuk berdiri di Bukit Qubais. Bukit ini sudah jadi hotel. Sudah jadi hotelnya pemerintah Arab, kerajaan Arab Saudi. Jadi kalau Bapak Ibu umroh, haji, selepas umrah keluar ke area tahallul setelah Marwah, Sofa Marwah keluar ya, terus tahallul, terus jalan keluar menuju ke hotel kembali. Nah saat jalan keluar itu nanti di kiri jalan besar ada gundukan besar, atasnya ada hotel. Lah itulah Bukit Qubais. Di saat itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang Isra wal Mi'raj. Semua kaum Quraisy semakin tidak percaya kepada Nabi, dan umat Muslim yang awal deg-degan untuk memaksa dirinya mengimani itu tuh. Pak Rian duduk di sini ngomong sama jamaah, Bapak Ibu sekalian, tadi sebelum sholat subuh saya pergi ke Mekah. Coba itu loh. Ada yang percaya? Seorang Pak Rian menunggu di Iqbal terus duduk di sini. Saya tadi sebelum subuh sekitar jam 3 Bapak Ibu sekalian, saya pergi ke Mekah. Sebentar demok Hajar Aswad terus balik ke sini untuk ikut pengajian. Coba sak penduduk mana nih Mayang ini ada yang percaya enggak? Coba bayangin. Mesti stresnya nih gaweane semumet itu. Mulai dan rapat Pak, apa ganti pengurus? Nah, seperti ini. Coba bayangkan itu Nabi cerita tentang Isra Mi'raj. Bayangkanlah, sedangkan sekarang dalam posisi Pak Rian cerita ke Mekah, rasa Isra Mi'raj. Ke Mekah aja, Solo Mekah, katanya jam 3 saya tadi dari Mekah terus ke sini pingin ikut pengajian bersama kula di masjid ini sama jamaah. Wis mumet semua jamaah. Jadi seger kabeh, orang ngantuk kabeh, isine ngrasani. Bayangkan Nabi kita cerita Isra Mi'raj kepada orang kafir Quraisy, coba mau apa Nabi? Nabi senang cerita itu, kenapa? Karena takjub. Sedang posisi luar biasa. Pinginnya cerita Nabi itu. Menggebu-gebu dan tidak ada yang percaya. Wes. Bisa kan bayangkan? Aryan cerita kayak gitu, mumet kabeh, saya tidak percaya sih. Maka Abu Jahal punya ide, ayo kita ke tempatnya Abu Bakar nih. Orang-orang Quraisy, pemimpin Quraisy diajak ke rumahnya Abu Bakar. Mesti Abu Bakar ya orang percaya. Nah, pinginnya begitu. Nek ento Abu Bakar otomatis semua tambah gampang orang Quraisy saja. Kudune rasa. Saat itu dan langsung selesaikan. Tapi ya Allah ini skenario luar biasa. Maka pemimpin Quraisy dan Abu Jahal berangkat ke rumahnya Abu Bakar. Abu Bakar melihat kaget. Ya semasa dia masuk Islam, tidak ada pemimpin Quraisy yang datang ke kebun kurma beliau. Sudah terputus ya, hubungan ekonomi jual beli, tidak ada yang mau kepada Abu Bakar. Kenapa mereka datang? Ternyata mau cerita. Ya Abu Bakar, apakah engkau sudah dapat kabar? Kabar apa? Abu Jahal cerita dengan senangnya, menceritakan dengan bahagianya bahwasanya Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu A B C D sampai Z tentang Isra Mi'raj. Pinginnya setelah cerita itu Abu Bakar pro dengan Abu Jahal dan tim suksesnya. Kenyataannya Abu Bakar jawabnya, saya percaya. Jadi saat meniki enek warga ya sing diceritai Pak Rian malah dia berdiri langsung, saya percaya dengan Pak Rian. Riannya melongo, mana lah ceritanya? Isa mentah, kok bisa-bisanya percaya, kamu bagaimana? Setelah ngayal, gimana Abu Bakar? Kena apa kamu? Kena santet, kena sihir, kenapa sampai percaya? Lalu apa kata Abu Bakar? Kita potong ya, banyak banget. Abu Bakar berdiri dan mengatakan kepada semuanya, wahai orang-orang Quraisy, wahai Abu Jahal, perhatikan apa yang aku katakan. Ketika ada di depanku ini tembok, ya ini luar biasa nih kalimat ini.
Ketika di depanku ini ada dinding, dan dinding itu, tembok itu warnanya putih. Lalu saya tanya kepada kalian, warnanya apa ini? Putih. Wahai Abu Jahal, warnanya apa ini? Putih. Lalu saya yakin warnanya putih. Datanglah Nabi Muhammad SAW lalu mengatakan kepadaku, wahai Abu Bakar, tembok di depanmu warnanya hitam, maka aku akan mengatakan setelah itu tembok itu berwarna hitam. Wah, ini Muhammad apa orang Quraisy? Judek kan? Ya Allah. Iki ayo kita pulang, ayo kita kembali ke sana. Karena tahu Abu Bakar ini bahaya, maka Abu Bakar ikut tetapi dengan jalur yang berbeda, ya, dengan kuda perangnya cepet-cepetan untuk ke Bukit Quraisy. Ini ceritanya ini luar biasa. Ada hikmah lain dari Isra Mi'raj yang harus Bapak Ibu ketahui. Bahwasanya ini proses keimanan, keyakinan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau yang sholat 5 waktu Bapak Ibu wis mudeng kabeh kan? Oh 5 waktu sholat subuh 2 rakaat zuhur gitu. Meski mbok ulang-ulangi berulang kali pun ya tetap enak sing dablek. Pokoknya intinya itu ya. Ya sholat itu on time tepat waktu diutamakan saged sebelum waktunya sudah siap dan seterusnya. Kita ambil hikmah yang lainnya. Lalu setelah datang ke kerumunan, nah sekarang kita pakai narasi nih. Ini andai kata semua jamaah kan sedang mendengarkan saya, maka melihatnya ke siapa? Saya kan? Oh, lihat ke saya semua. Ini kita ambil Pak Rian lagi. Adalah Pak Rian tidak ada. Tiba-tiba buka pintu belakang ini, pintu Ahwat belakang sambil teriak, ya Allah Dek Iqbal, itu sambil teriak. Menurut Bapak Ibu tetap melihat saya apa melihat belakang? Melihat Pak Rian kan? Saya tidak lihat karena ngopo gitu. Sama Abu Bakar sebelum sampai ke tempat itu, Abu Bakar sudah berteriak memanggil nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, gitu dari belakang kerumunan. Berarti orang-orang Quraisy dan umat Muslim saat itu yang mendengarkan Nabi refleks menghadap belakang apa tetap melihat Nabi? Menghadap belakang. Enak apa ki Abu Bakar? Nah, singkatnya Abu Bakar sambil berjalan ke dekat Nabi itu sambil menanyakan tentang Isra Mi'raj yang diceritakan oleh Abu Jahal. Ya Rasulullah, apakah engkau ke Masjidil Aqsa? Apakah engkau mengimami? Apakah engkau naik ke langit pertama? Apakah engkau ketemu Allah? Jadi kalimat-kalimat itu ditanyakan supaya orang itu fokusnya kepada Abu Bakar. Ini strateginya Abu Bakar. Nabi menjawab iya. Oh, sampai dekat Nabi. Setelah dekat Nabi, baru Abu Bakar menghadap semua yang ada di situ dengan mengatakan ini kalimat yang membuat orang-orang yakin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai penduduk Quraisy, wahai umat Muslim, ya, apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang benar. Kalimat itu kalau yang bilang Abu Bakar itu membuat orang-orang ya jadi bimbang. Orang Muslim menjadi taat lagi, ya. Yang tadi deg-degan, kudu percaya pernah semakin taat. Ini ahli retorikanya keluar. Terus yang kaum Quraisy yang dari saya orang percaya ini menjadi bimbang. Duh, sak level Abu Bakar kok bisa percaya, mesti ada sesuatu ini. Nah, sehingga itu nanti dibuktikan secara fakta oleh Nabi dan Abu Bakar ketika Abu Bakar menerima uji nyali dari kaum kafir Quraisy. Kalau memang betul nabimu itu berangkat ke Baitul Maqdis, padahal orang-orang Quraisy saat itu ahli dalam safar ke sana, termasuk ke Syam. Bahkan disebut dalam surah yang Bapak Ibu hafal, namanya surah Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas sita iwas ada cerita tentang orang-orang Quraisy yang memang punya kebiasaan pada musim-musim tertentu itu pasti melakukan rihlah, perjalanan, dan salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh mereka adalah Syam. Gitu. Nah, sehingga ada sayembara luar biasa. Kita tes aja nih, termasuk Abu Bakar mengiyakan, Nabi sing deg-degan. Apa ingat? Ada yang ingat? Akhirnya disebut
bagaimana bentuk Baitul Maqdis, bagaimana bentuk pasirnya, bagaimana jalan ke sana. Semua ciri-ciri itu disebutkan Nabi dan Allah bantu seakan-akan Nabi itu sedang melihat langsung. Nah, ceritanya begitu. Ketika Nabi cerita, lalu ditanyakan kepada pemuka Quraisy, apakah yang dikatakan Muhammad benar? Benar. Terus cerita tentang tiang-tiang, ya, ciri-ciri diceritakan, mereka mengatakan, apakah pintu gerbangnya seperti ini? Diceritakan Nabi, lalu pemuka Quraisy benar. Aku benar kabeh ya. Berarti Nabi Muhammad itu ke sana gitu. Tapi yang dableknya orang Quraisy kan, ini mesti ahli sihir ini. Ya. Pokoknya sampai nanti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwasanya aku melihat saat perjalanan pulang ke Mekah itu ada kafilah dagang. Nah, kafilah dagang itu salah satu suku yang punya pintu Mekah. Suku apa lupa? Ada yang tahu? Sedang melakukan kafilah dagang dan Nabi melihat dari atas dan melihat ada hewan dari kafilah itu yang terpencar, terpisah. Dikatakan Nabi, wahai bla 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 bla, itu hewanmu ada di dekat Bani Hashim, ada di dekat gurun ini. Yang di bawah mendengar itu tuh seakan-akan, siapa sih ngomong? Tapi mau dicek, akhirnya dicek, bener. Loh, ini punya kita yang tersesat ketemu. Lalu Nabi memberikan ciri-ciri, ya, rombongan dagang itu membawa bekal sekian, kudanya sekian, ontanya sekian. Nanti ada pemimpinnya yang menggunakan syal, ya, kain yang berwarna merah. Di sini diceritakan oleh Nabi. Nah, sampai pada harinya penduduk Quraisy yang masih penasaran berkumpul di gerbang. Angel lagi. Pokoknya gerbang, salah satu gerbang Mekah. Ya, menunggu di situ untuk mau mengetahui apa yang dikatakan Nabi benar atau tidak. Datanglah kafilah dagang datang itu mari deg-degan orang Quraisy. Ya bener, enek pemimpinnya pakai kendaraan yang diberi slayer berwarna merah. Lalu bercerita tentang mereka mendengar suara yang menuntun mereka tentang ada salah satu kendaraan mereka yang tersesat. Itu diceritakan. Loh, Bani suku itu pun tanya ke orang-orang Quraisy, loh, kok kalian tahu? Kalian tahu dari siapa? Maka ditunjuk dari cerita Muhammad SAW. Dan mereka ingat ada suara itu. Oh, berarti suara itu suara Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam sebagian riwayat mengatakan suku inilah nanti yang banyak masuk Islam karena peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, ini tentang keyakinan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang harus kita contoh seperti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau Nabi bilang A, ya kita ikut A. Kalau Nabi bilang B, ya kita ikut B. Lalu kalau level kita itu namanya hadhihi sunnah. Kalau Nabi melakukan, ya cukup taklid kepada sunnahnya Nabi. Ayo toh, wis pokoknya Nabi begini kita ikut. Gak usah pakai repot-repot mumet-mumet ya. Ikhtilaf, khilaf ya, amalan-amalan yang mumet kekeh banget itu. Coba Bapak Ibu fokus pada amalan yang sudah masyhur, sudah sahih, disepakati semua ulama, itu maksimalkan. Itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah yang tidak terbahas pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya. Sahabat-sahabat Nabi juga demikian. Gak ada amalan-amalan yang memumetkan, yang memunculkan perdebatan di antara semuanya. Kalaupun ikut ya sudah, jangan membuat masalah. Ya. Sudah, tidak usah jadil, tidak usah debat. Yang percaya lakukan, yang enggak ya udah nikmati. Tetapi cukup dengan mengikuti apa yang dilakukan Nabi dan sahabat. Itu sudah cukup untuk mendapatkan miftahul jannah, kunci surga. Nikmat banget. Wong itu aja kita tidak bisa maksimal. Salat lail aja tidak bisa rutin. Salat duha saja angel ya. Apalagi puasa-puasa sunnah Nabi SAW. Tuh. Nah, ini salah satu hikmah yang luar biasa dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, untuk kaifiah sholat insya Allah bisa kita bahas ya, di lain kesempatan tentang pembahasan sholat. Walaupun orang kalau mengikuti kajian Isra wal Mi'raj pasti yang akan dibahas adalah perkara sholat.
Tapi ini pembahasan yang sudah umum dan masyhur tentang sholat. Ya. Mungkin nanti dipelajari masing-masing. Kalau kami bab sholat pasti akan menganjurkan untuk menikmati bacaan. Coba saya pertama kali ngisi di sini masih ingat temanya apa? Saya bawa buku, doorpress, buku bacaan sholat. Terus lari kabeh. Ije enek pringe, ije enek semene, ya anggar mlebu ije enek debune, ning ngarepan ije dicegat-cegati triplek. Ya. Masih ingat kan, Pak? Nah, itu dari awal itu kami sudah membawa buku dan membahas tentang sholat khusyuk. Wis lali, tapi belum ada rekaman kita ya, belum. Sholat khusyuk. Terus ya oh iya bismillah insya Allah. Insya Allah untuk apa coba? Lupa insya Allah untuk menikmati bacaannya. Ya memaknai bacaannya. Coba sampai sekarang udah selesai itu. Sudah hafal. Nek hafal iya ya. Hafal iya. Sudah paham? Iki mungkin iki. Iftitah wae urung hafal artine kok kita. Padahal itu awal-awal loh. Allah Maha Besar. Ini artinya lo ya. Allah Maha Besar. Stop. Nah, mati. Wis mumet deh. Wis ora khusuk nih salate. Lah wong iftitah wis ora mudeng kok. Allahumma baik baik. Kulkas wis ditutup urung. Nah, itu kan masalah wis berulang kali dua blek kita. Kalau tak ngerasani majelis taklim ya. Saya punya majelis taklim sudah 2 tahun. Isinya apa? Bacaan sholat. Tapi setelah 2 tahun berjalan, belum ada satu jamaah yang setoran saka iftitah sampai innaka hamidum majid ini. Lirik lagu esok ngrungokke sore wis masih. Sak berdendange apal. Ono khusyuk juanah surga ada. Tetap mampir Pak kita itu. Tetap mampir ya. Nah, kita ngelep-lep sebilit. Diresik itu dosa-dosanya baru nanti masuk sana. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau mau bahas sholat itu aslinya marah anyel tenan. Ya kurku itu kok ya ora kuwi masalah yang dibacaan sholat. Ayo khusyuk. Caranya khusyuk gimana toh Tat? Saya mau tanya. Ya, arti Allahu Akbar apa Pak? Allah Maha Besar. Habis itu apa? Allah Maha Ba'id. Ini artinya apa? Ya itu dulu coba dimaknai. Jangan tuh nyatanya khusyuk. Oh. Ya tetap kunci motor metu. Sari roti lewat kerungu, ayo apa? Nggak bisa, karena kita memang nggak bisa. Karena nggak bisa banyakin istighfar. Setelah istighfar mikir, apa sih yang buat kita nikmat sholatnya? Oh ya berarti kita itu uang Indonesia, itu uang Arab. Kemarin saya di Arab itu cah cilik-cilik pelayan yang dalam yo mau bahasa Arab kabeh lho, pinter kabeh. Tak ya, pinter banget bahasa Arab ya. Cah cilik ning kene pinter. Enggak, karena bukan orang Arab. Ya sudah karena kita bukan orang Arab, ya naik tingkat lah, akselerasi. Wah enak ya wong Arab ya, mudeng. Enggak semua yang mudeng juga akan menikmati sholat Bapak ya. Nah itulah khusyuk. Apa meneh wis ora mudeng meh khusyuk. Minimal paham dulu ya. Jangan tanya khusyuk piye carane, nikmati dulu apa yang Bapak Ibu sih. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Terus bisa nangis sih, opone sing nangis. Sedang segala puji bagi Allah, tapi hatinya mikir angsuran terus nangis. Nah, kan ora cocok. Padahal kita sedang bercakap-cakap sama Allah. Nyet nganyel kita narok kita itunya orang. Jadi itu dulu ya. Monggo, ini sudah berulang kali mesti ya nek ketemu ya ora. Udah apal Pak? Belum. Karena ya wes merasa cukup dengan yang sekarang kita lakukan itu. Pokoknya saya mau jamaah terus Ustaz, nah kenapa? Ben imam saya tanggung jawab. Wah. Alasannya jamaah ben imam saya tanggung jawab. Oh, ternyata imamnya ya orang. Wah, apal tapi ternyata ya orang mudeng ya coba ayo. Kejeglong apa ya? Ya sudah nikmati dulu.
Ya, jangan banyak tanya, cari bacaan Bapak Ibu, internet luar biasa, maknai bacaannya. Nah, nikmati. Nanti lama-lama akan menemukan kenikmatan dalam sholat, karena semua yang kita haturkan sama Allah isinya adalah doa. Doa minta ampun, mohon dikasihani, menghamba. Doa minta ampun, mohon dikasihani, gitu. Terus akhirnya kita akan menjadi betul-betul butuh Allah. Karena semua bacaan sholat itu membuat kita ke arah sana. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Ada yang ditanyakan mungkin Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah tidak ada. Semoga materi ini bisa menambah ketakwaan dan membuat kita tambah cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan semakin menaikkan level sholatnya sehingga tidak sak-sain sholatnya, memaknai bacaannya dengan baik. Semoga kita bisa merasakan khusyuknya sholat lalu candu. Artinya sholat itu menjadi sebuah kebutuhan. Barakallahu fikum. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.